Pada modul 2 kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem informasi untuk karir kalian di masa yang akan datang. Pertama-tama, banyak sekali pertanyaan mengenai kenapa sih kita membutuhkan seorang AS profesional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AS profesional? Nah, di sini saya akan jelaskan. Kalau dalam suatu perusahaan misalnya, kita mau membangun suatu sistem. Nah, kalau misalnya user itu artinya orang awam nih, seperti kita orang awam, kita request sesuatu kepada programmer misalnya. Nah, dari programmer sendiri akan bertanya, itu maksudnya apa? Kebutuhannya seperti apa? Nah, mereka akan langsung mengaplikasikan kebutuhan tersebut ke dalam sistem. Nah, sementara dari sisi user, kalau bicara soal coding, dia nggak ngerti apa-apa soal coding. Nah, sehingga di tengah-tengah antara user dengan programmer, itu kita membutuhkan seseorang yang bisa dibilang AS profesional. Nah, AS profesional ini bisa ditemui di dalam perusahaan sebagai mediator antara user dengan programmer. Sehingga user memiliki kebutuhan apa dari sistem, oh saya minta modifikasi dong dari tampilannya, atau dari cara kerjanya, atau mungkin fiturnya yang kurang. Mereka sampaikan ke analis sampaikan ke programmer, dan programmer bisa membuat sistem sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, itu adalah pentingnya seorang AS profesional. Nah, kalau kita bicara future career nih sebagai seorang AS profesional. Nah, sebenarnya AS profesional ini dari information system itu sendiri memiliki banyak peluang karir di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada banyak karir yang bisa dicapai oleh seorang AS. Misalnya sosial media profesional, web developer, sistem analis, IT auditor, information security analyst, business analyst, dan yang lainnya termasuk database, project manager, web designer, dan segala macam. Misalnya kita bicara mengenai sosial media profesional. Kita tahu sekarang ini di kehidupan kita sosial media itu sudah di mana-mana. Tiap hari orang pasti buka handphonenya, mengupdate status di sosial media mereka. Nah, itulah mengapa perusahaan-perusahaan itu banyak yang memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk atau mungkin sekedar menginformasikan sesuatu kepada customer, men-share sesuatu konten di Facebook dengan harapan si customer ini bisa mengetahui lebih banyak tentang produk-produk perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya job-job apa sih yang dilakukan oleh si sosial media profesional ini? Yang pertama, sosial media marketing. Dia memonitor tentang marketing dari perusahaan. Jadi perusahaan itu memasukkan iklan di website, memasukkan iklan di sosial media. Dia monitor tuh gimana respon usernya. Kemudian juga content creation and management. Dia bisa melihat konten-konten yang diupload perusahaan di sosial media maupun di web, apakah kontennya itu sudah menarik bagi user atau tidak. Berapa banyak sih yang komen, berapa banyak yang share. Nah, itu dia bisa melihat ke arah sana. Kemudian social commerce. Nah, social commerce itu misalnya kita ada nggak sih percakapan di sosial media tentang produk tertentu? Nah, itu juga dimonitor oleh seorang sosial media profesional. Jadi sebenarnya AS karir ini banyak macam. Nah, ini baru salah satunya. Kemudian kita bicara mengenai contest and campaign. Kita melihat dari perusahaan banyak campaign ke customer, kira-kira respon dari customer seperti apa? Banyak nggak yang like eventnya? Banyak nggak yang akhirnya gara-gara dia dapat share dari sosial media tersebut, itu dia benar-benar melakukan pembelian produknya. Nah, itu efeknya seperti apa? Nah, ada nggak pembicaraan, kita sebut trendsetter nih di sosial media, trendingnya apa? Nah, apakah perusahaan kita masuk ke dalam top trendingnya itu? Nah, kemudian search engine optimization. Nah, itu kita biasa sebutnya SEO. Nah, SEO ini bisa membuat perusahaan, misalnya kita searching sesuatu nih. Nah, kemudian keluar, misalnya di Google itu keluar beberapa kata kunci yang kita search tadi. Nah, kalau misalnya perusahaan menerapkan strategi search engine optimization ini, dia akan berada di paling atas. Sehingga si user pun akan langsung, oh ini punya perusahaannya A, saya klik yang paling atas dulu. Karena kecenderungannya orang kita kan ngelihatnya yang paling atas dulu. Nah, kemudian email marketing. Seorang sosial media profesional juga bisa memonitor nih email yang kita kirimkan ke customer, apakah direspon atau tidak. Kemudian dia melihat juga dari website kita berapa banyak yang hit, berapa banyak yang memilih menu pembelian misalnya di website kita. Berapa banyak yang melakukan transaksi apa aja yang dilakukan. Nah, itu dimonitor oleh si sosial media profesional.
Sehingga pada akhirnya dia bisa menentukan, oh ternyata Facebook ini lebih efektif dibandingkan Twitter, misalnya untuk perusahaan kita. Oh ternyata Instagram lebih efektif nih, karena orang-orang lebih cenderung main Instagram nih sekarang. Banyak orang upload foto di sana, bahkan jual produk lebih banyak di sana misalnya. Kemudian online branding. Nah kita juga bisa melihat kita punya brand di sosial media. Apakah brand kita sudah dikenal oleh orang-orang di sosial media tersebut? Facebook kita banyak kayak yang follow. Sekarang kan di Facebook bisa follow juga. Banyak kayak yang like kita punya postingan. Banyak kayak yang setelah itu dia men-share konten tersebut di Facebooknya dia. Nah itu adalah pekerjaan dari sosial media profesional. Itu adalah salah satu karir di IS yang ini baru trennya sekarang. Kemudian tadi saya sebutkan karir mengenai business analyst dan juga sistem analis. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang mediator antara programmer dengan user, itu adalah seorang sistem analis. Tapi kalau kita bicara tentang business analis, itu dia interaksinya lebih banyak dengan user. Ya, jadi biasanya business analis itu diantara sistem analis dengan user. Jadi dia pengantara lagi nih. Si business analis ini dia memiliki kemampuan teknikal yang bisa berkomunikasi dengan sistem analis atau bahkan programmer. Tapi dia lebih konsen ke kemauan user. Jadi dia lebih ke desain solusinya. Misalnya di perusahaan ada problem bisnis apa, oh ternyata ini yang perlu diberesin aspek yang mana. Nah itu adalah seorang business analis. Cuman kadang-kadang di perusahaan itu antara business analis dengan sistem analis ada juga yang digabung. Jadi tergantung kebutuhan di perusahaan. Yang penting di antara user dan programmer itu ada orang yang bisa menjembatani gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah web designer dan web developer. Nah, kita lihat di gambar ini. Kalau kita bicara tentang web designer, lihat dari job description-nya, web designer itu adalah fokus terhadap website perusahaan dalam artian tampilan websitenya. Kalau misalnya kita bicara web developer, itu lebih fokus kepada bagaimana si website itu bekerja. Jadi kalau misalnya kita klik menu A, ini reaksinya seperti apa. Sedangkan kalau web designer tuh lebih ke, oh tampilannya menarik, tulisannya yang seperti apa, warnanya yang seperti apa, gambarnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrogramannya. Kalau yang web designer di sini disebutkan pakai HTML, CSS, JavaScript, itu lebih ke tampilannya. Tapi kalau yang untuk web developer itu lebih ke PHP, .NET, Python, C, Ruby, itu di dalam codingnya. Jadi biasanya sih lebih banyak ke orang yang coding ya di sini ya, programmernya. Kemudian secara personality, kalau web designer itu kuat di otak kanan. Otak kanan itu lebih banyak ke kreativitas, imajinasi, dan juga intuisi. Kalau misalnya web developer itu otak kiri, lebih ke logiknya. Nah, biasanya sih banyakan yang web developer ini orangnya cenderung memang suka di bidang programming. Nah, kemudian untuk salary-nya, kalau lihat salary-nya memang sedikit lebih tinggi yang web developer, tapi overall kalau di Indonesia hampir sama. Ya, freelance-nya juga bisa freelance. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan freelance dan masuk kantornya hanya beberapa hari saja. Jadi sebenarnya karir di IS itu variatif, mulai tadi yang sosial media profesional sampai yang serius. Jadi tinggal dipilih aja mau karirnya yang seperti apa. Nah, kemudian kalau kita bicara di dalam perusahaan, kita bicara tentang karir. Kemudian kita bicara departemennya nih. Di perusahaan itu related dengan sistem informasi, ada namanya departemen untuk manajemen information system. Nah, manajemen information system ini dulu dan sekarang itu sudah beda banget. Nah, kenapa beda? Kalau yang dulu itu kita lebih fokus kepada sistem perbagian, ya. Jadi kita memanage sistem, mengembangkan project segala macam. Kalau yang sekarang itu lebih fokus kepada integrasi semua sistem yang ada di perusahaan. Jadi misalnya integrasi antara bagian production dengan bagian marketing. Jangan nanti bagian marketing nawarin produk ke customer, ternyata produk tersebut sudah stoknya habis di bagian productionnya. Jadi dengan adanya sistem yang terintegrasi, si marketing pada saat menawarkan produk, dia bisa searching dulu di sistem produk A ini stoknya bagaimana sih di sistemnya. Nah, itu namanya kita fokus kepada integrasi. Sehingga sekarang eranya sudah bergeser ke sana. Kemudian untuk yang outsourcing sendiri, kalau dulu mungkin bisnis banyak yang nggak pakai outsourcing. Semua dikerjain sendiri sama si karyawan perusahaan. Tapi sekarang itu berbeda. Perusahaan itu sudah banyak melirik tentang outsourcing. Kira-kira kenapa?
Karena kalau kita pakai outsourcing, perusahaan itu bisa fokus mengerjakan core bisnis dari perusahaan itu sendiri. Misalnya bank dia fokus ke dalam pelayanan pada pelanggan, misal pembukaan rekening, kredit, kartu kredit maupun kredit rumah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, bank itu perlu juga kan, misalnya bagian yang membersihkan area bank itu sendiri. Nah, itu kan kita pasti setiap perusahaan perlu, misalnya bank perlu seperti itu. Nah, dengan menggunakan tenaga outsourcing, hal seperti itu mereka bisa kasih ke perusahaan outsourcing, sehingga mereka bisa fokus mengerjakan core-nya mereka sendiri. Fokus ke pelayanan, bagaimana memberikan inovasi kepada pelanggan dan segala macam. Ya, contohnya di institusi pendidikan juga sama. Kalau kita lebih fokus ke pengajaran kepada kualitas dosennya, kepada mahasiswanya, sedangkan yang di luar itu kita bisa kasih ke outsource. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang non IT pun banyak tenaga IT-nya dia menggunakan outsourcing. Jadi secara cost lebih efisien dan juga secara core pekerjaan bisa lebih fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab utama dari perusahaan itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan saya mengenai AS Karir. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke modul 3.